Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamiyah, NIM 211141849. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai media pembelajaran Clothespin Puppets sebagai sarana dalam meningkatkan keterampilan menyimak. Kemampuan berbahasa merupakan faktor yang penting diperhatikan, sebab berbahasa tidak lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa perlu diberikan. Dalam bahasa Indonesia dikenal 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Keterampilan menyimak merupakan dasar untuk keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Untuk itulah kemampuan menyimak sangat penting dimiliki setiap anak. Melalui keterampilan menyimak, anak akan mendapatkan informasi baru dan dapat menghubungkan informasi tersebut lewat pengalaman yang dimilikinya. Hal ini karena pengetahuan yang didapatkan dari mendengar tersimpan dalam memori jangka panjang anak. Selain itu, menyimak sebagai kemampuan berbahasa pertama yang dimiliki anak akan mengembangkan kemampuan berbahasa lain seperti berbicara, membaca, dan menulis. Saat pembelajaran menyimak, misalnya ketika guru menyampaikan cerita, banyak peserta didik yang merasa tidak tertarik lalu tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru. Mereka cenderung kurang fokus dan mudah teralihkan oleh satu sama lain. Rendahnya keterampilan menyimak terlihat dari komunikasi yang mereka gunakan sehari-hari. Anak-anak mudah bosan sehingga malas mendengarkan cerita. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan media pembelajaran Clothespin Puppets yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menyimak anak. Clothespin Puppets merupakan media bercerita yang terbuat dari kertas bergambar dan jepitan baju yang mulutnya bisa digerak-gerakkan, sehingga anak akan tertarik dan membantu memudahkan proses pemahaman anak. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal, dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Kemampuan menyimak melibatkan proses menginterpretasi dan menerjemahkan suara yang didengar sehingga memiliki arti tertentu. Kemampuan ini melibatkan proses kognitif yang memerlukan perhatian dan konsentrasi dalam memahami arti informasi yang disampaikan. Metode bercerita berarti penyampaian cerita dengan cara bertutur. Dengan bercerita, pendengaran anak dapat difungsikan dengan baik untuk membantu kemampuan bercerita. Dengan menambah pembendaharaan kosakata, kemampuan mengucapkan kata-kata, melatih merangkai kalimat sesuai dengan tahap perkembangan anak, karena setiap anak berbeda latar belakang dan cara belajarnya. Clothespin Puppets merupakan sebuah media pembelajaran yang digunakan guru sebagai pendamping saat berbicara. Dengan menggunakan media ini, pembelajaran akan lebih menarik dan anak akan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang diberikan. Untuk itu, media ini cocok untuk meningkatkan keterampilan menyimak anak. Kelebihan dari Clothespin Puppets yaitu bahan-bahan mudah didapatkan, menarik perhatian pembelajar, efisien waktu dan tenaga, dan memudahkan pengajar menjelaskan materi. Pembuatan media pembelajaran Clothespin Puppets. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu kertas bergambar, jepitan baju, gunting, dan lem. Pertama, gunting kertas bergambar. Kemudian, potong kertas di bagian mulutnya. Setelah semua gambar terpotong, pasang gambar pada jepitan menggunakan lem. Clothespin Puppets siap digunakan sebagai bahan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, guru membuka kegiatan bercerita. Guru dapat menggali pengalaman anak yang berkaitan dengan tema dalam cerita. Langkah kedua merupakan pengembangan cerita yang dituturkan oleh guru melalui Clothespin Puppets, yaitu setelah cerita, guru mengajak anak untuk memainkan Clothespin Puppets dan guru menyajikan fakta-fakta di sekitar kehidupan anak tentang peristiwa yang berkaitan dengan tema atau judul cerita. Langkah ketiga, guru menetapkan cara-cara menyampaikan cerita yang dapat menggetarkan perasaan anak. Anak juga dapat memainkan Clothespin Puppets dengan gembira dan senang. Langkah keempat merupakan langkah penutup kegiatan bercerita. Guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Penggunaan media pembelajaran Clothespin Puppets. Di kedalaman laut biru nan luas, seekor hiu pembunuh berhasil menangkap seekor ikan remora kecil. Namun sebelum hiu menelannya, ikan remora memohon padanya.
Tolong, jangan makan aku, wahai penguasa lautan. Dagingku tidak akan terasa sama sekali bagimu. Lagi pula, jika kau tega memakan aku, maka kehebatanmu akan hilang sekarang juga. Haha, jangan melucu di hadapanku, Remora Malang. Memang benar dagingmu tidak ada rasanya bagiku, karena kau terlalu kecil. Itu aku setuju denganmu. Tapi jika gara-gara kamu kehebatanku menjadi pemburu terhebat di muka bumi ini akan luntur, itu perlu dipertanyakan lagi. Sergah Hiu dengan sedikit kesal. Jadi tua tidak percaya padaku. Aku bicara begini karena aku juga tidak kalah hebat dan menakutkan dibanding dirimu. Timpal ikan Reora sedikit sombong. Oh ya, jadi kamu juga ditakuti oleh ikan-ikan dan hewan lain yang hidup di tempat ini? Jika iya, aku ingin melihat buktinya. Ucap Hiu ingin melihat kehebatan ikan Remora. Maka ikan Remora mengajak ikan Hiu berkeliling. Ada banyak sekali hewan yang mereka temui. Setiap kali melihat kedatangan keduanya, hewan-hewan itu langsung lari sekencang mungkin, kemudian bersembunyi di tempat yang aman. Lihatlah, aku tidak bohong kan? Hewan-hewan itu lari karena ketakutan melihatku. Ujar ikan Remora bangga. Ikan Hiu mengangguk-angguk kagum. Ia tidak menyadari jika sebenarnya hewan-hewan yang mereka temui tadi sesungguhnya takut padanya, bukan pada ikan Remora kecil yang lemah. Jika kita berteman dan saling bekerja sama, maka kita akan menjadi tim yang hebat dan tak terkalahkan di laut. Bagaimana? Kamu setuju? Ajak ikan Remora penuh semangat. Ikan Hiu akhirnya terbujuk oleh rayuan ikan Remora. Maka sejak saat itu, kemanapun ikan Hiu pergi, ikan Remora selalu menemaninya. Ikan Remora hidup dari sisa-sisa makanan buruan si ikan Hiu. Ikan Hiu tidak marah dan juga tidak merasa terganggu dengan kehadiran ikan Remora. Ia justru senang karena ada teman bicara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.